doktrina bagus sekali, menanyakan mengenai hakiki daripada manusia. Maka tentunya kalau kita membuat perpetaan mengenai kerusakan bumi, itu sebenarnya semakin rusak loh, semakin tercemar. Harus mengatakan innalillahi, Iya, Pak ya. Persis. Tadi kan SOS. Iya. Padahal bumi cuma satu ya. Cuma satu, on one earth. Nah ini artinya membawa kita harus mencari pola baru. Cerita sedikit, kenapa sih Bapak kok sampai tertarik dengan konservasi ini? Saya coba memutar memori. Baik. Lin, boleh ya? Boleh. Ya, saya dilahirkan di suatu desa kecil di pantai utara pesisir dengan gemblengan yang luar biasa karena saat itu adalah kondisi ekonomi susah. Kondisi ekonomi susah, kondisi lingkungan juga parah. Sehingga daerah itu termasuk miskin. Desa namanya Desa Pegagan, miskin sekali. Di Cirebon itu, Pak? Cirebon. Dan itu membuat membuat suatu keinginan daripada saya untuk maju. Dan bukan hanya diri sendiri, tapi memajukan masyarakat. Oleh karena itu maka saya harus sekolah. Kan dasarnya gitu, kemajuan kan harus cari knowledge toh, harus sekolah. Walaupun orang tua nggak boleh sekolah, nenek kakek nggak boleh sekolah. Karena kenapa kamu sekolah? Di sini juga sudah cukup. Ada sawah, ada empang, ada pekarangan. Kenapa nggak itu aja? Artinya Bapak diminta melanjutkan karir orang tua, nenek kakek. Saya tetap nggak mau di sana. Sehingga diam-diam saya lari mulai SMA, lari ke suatu tempat yang jauh dari kampung, di suatu ya semi kabupaten ya, Kawedanan dulu ya. Kawedanan. Sehingga lulus SMA. Dan saya di situ menginginkan agar supaya SMA ini menjadi SMA baik. Dan saya harus menjadi juara. Memimpin. Juara leadership dari dulu Pak Lin. Iya, siap, luar biasa. Ya. Jadi akhirnya saya nomor 1. Nah, kalau nomor 1 maka saya diterima IPB secara langsung aja. Langsung masuk di PMDK dulu ya Pak ya? Gak ada PMDK. Langsung undangan khusus. Langsung lulus itu daftar langsung terima kan gitu kan. Yang penting kelulusan nomor 1 ada bukti. Jadi saya langsung diterima tanpa bicara, karena kata orang tua saat itu, maka kalaupun kamu sekolah adalah menjadi sinder zaman dulu tuh. Sinder itu apa ya? Jadi kepalanya kehutanan tingkat kecamatan. Sinder KBDH namanya, kepala bagian daerah hutan. Nah itu cita-citanya begitu. Tetapi saya ingin lebih tinggi lagi, maka sekolah. Jadi ya itulah sekolah di IPB. Kemudian saya selama mungkin mahasiswa S1 sampai ke berkembang terus, saya mempelajari alam. Saya cinta dengan alam. Kehutanan ada ekosistem kan. Jadi ada burung, ada binatang liar, ada sungai, ada laut, ada gunung. Saya belajar di situ, dan itu saya berdalam terus. Iya, saya dengar Bapak ahli badak juga ya Pak ya? Saya sebenarnya itu bukan ahli badak ya, tetapi sebenarnya saya ahli banteng tadi. S3 saya banteng, kemudian terus berkembang. Saya menginginkan agar supaya ya tidak hanya banteng, semua namanya flagship species, ada gajah, ada banteng, ada harimau, orangutan, jangan sampai punah. Baik. Lalu kemudian yang paling gawat adalah badak. Saya mencoba di depan untuk membawa ya istilahnya how to lead the conservation for rhino di Indonesia, gitulah. Jadi biasa, Bapak sampai sekolah saja sampai bisa melarikan diri hanya untuk sekolah ya Pak ya? Melarikan diri, escape. Baik Bapak. Kemudian sebenarnya apa sih Pak konservasi itu Pak? Ya, selama perjalanan itu maka saya melihat alam. Dan bukan hanya sekedar melihat, tapi saya bersama alam. Jadi hampir dari mulai 74 sampai dengan 83. Itu sampai lulus doktor saya mungkin 25 hari di hutan. Jadi 25 hari di hutan dan cuma 5 hari bersama istri. Setelah punya istri kan. Jadi tahun 74 setelah lulus
sarjana kehutanan, saya punya istri langsung. Itu ibu nggak protes itu Pak? Oh Bapak bayangkan di alam ini. Sama-sama orang hutan ya. Oh jadi beliau paham ya Pak? Paham bahwa ya izinkan, izin. Nah, orang tua juga nggak tahu kalau saya hidup begitu. Siap. Orang tua semua nggak tahu karena saya ingin mandiri. Saya tidak ingin menggunakan sumber daya dari kampung. Saya ingin bahwa sekolah itu akan merombak segala-galanya. Gitu. Jadi apa namanya, the science is goes to how to develop our village gitu ya, desa, kira-kira gitulah pikiran saya gitu. Berarti Bapak belum membangun kembali atau sudah kembali ke desa Pak untuk membangun? Ya, selama SMA saya di desa. Sudah menanam pohon, sudah mencangkul untuk membantu masyarakat petani, sudah saya menanam mangga, menanam tomat. Memang seperti itu kelakuan saya, sehingga sampai akhirnya menjadi mahasiswa itu saya seolah-olah ingin mendorong orang kampung menjadi berilmu saat itu. Jadi saya kadang-kadang pulang ke desa itu mengumpulkan guru-guru, misalnya guru-guru sekolah dasar, dan itu kan guru-guru saya. Iya. Dan saat itu juga sampai ada guru-guru yang marah, ini orang baru sekolah seperti itu aja sudah nasihatin kami katanya. Ya itulah tantangan ya, tantangan mas saya. Tantangan. Terus gini Bapak, rata-rata masyarakat itu sepertinya kalau mengenal konservasi itu hanya untuk perlindungan saja ya Pak ya? Iya, memang karena ini mungkin siarnya kurang. Jadi konservasi seolah-olah wah nggak boleh apa-apa. Padahal itu intisari konservasi sesuai dengan asas yang kita kembangkan sejak tahun 1982. Itu namanya strategi konservasi. Itu 3 dimensi. 3 dimensi? Ya, melindungi, melestarikan, ya, memanfaatkan. Baik. Jadi rupanya memanfaatkan itu kaku ya, it's very dangerous mungkin, sehingga orang ragu memanfaatkan. Nanti jangan-jangan salah. Jadi lebih baik memprotek dan mempreserve. Jadi hasilnya baguslah untuk Indonesia. Saya pikir brilian. Sampai saat ini sudah mencapai 30 juta hektar konservasi kawasan darat dan laut ya. Ini luar biasa ini. Suatu prestasi yang sangat tinggi sekali bagi bangsa ini gitu. Artinya konservasi itu tidak hanya kita untuk melindungi saja, tidak hanya untuk melestarikan saja, tapi juga kita butuh pemanfaatan ya Pak ya? Memanfaatkan karena kita butuh duit. Iya. Jadi untuk melindungi melestarikan tadi perlu uang yang besar. Contoh saja yang kita lakukan hampir selama 35 tahun lebih kali untuk badak, yaitu membutuhkan waktu average every year ya, itu sekitar 18 sampai 32 miliar. Untuk sebuah badak saja ya Pak? Untuk badak saja. Belum biodiversity yang lain. Belum yang lain kali ini kan dengan intensif ya. Siap. Bagaimana melindungi, melestarikan, kemudian bagaimana mencegah sakit, memonitor kesehatannya, sampai bagaimana mencegah terjadinya pemburuan, itu luar biasa mahal ya kan gitu kan. Iya. Sehingga kami menginginkan agar supaya ada uang. Nah, ada uang itu sekarang alhamdulillah kita dorong, pemerintah mendorong menjadi akhirnya ada yang semacam kumpulan uang untuk konservasi. Untuk konservasi. Namanya dana konservasi, dana untuk membangun konservasi. Ada di dana bawah pembangunan konservasi. Ya, untuk konservasi. Bawah Kementerian Keuangan sekarang. Oh, di bawah Kementerian Keuangan. Tetapi leadnya nanti kerjasama sama mungkin bukan hanya KLHK ya, juga seperti kelautan, jajaran KL yang lain juga akan yang perlu untuk melindungi biodiversity, keanekaragaman hayati. Baik Bapak, sebenarnya Bapak dari tadi kita ngomongin biodiversity ini Pak. Mungkin ada banyak teman-teman juga yang belum paham seperti apa biodiversity itu Pak. Ya alhamdulillah ya, kita mendapatkan karena Allah yang luar biasa. Maka Indonesia itu berbeda loh dengan negara lain di dunia, dengan Afrika, dengan Asia saja, Asia daratan maksudnya, dengan Australia, dengan Amerika. Kita dikaruniai ekosistem yang beraneka ragam, dari puncak gunung sampai laut, dari pulau-pulau. Maka kita mencakup 3 dimensi dari wilayah geografi namanya wilayah. Ada wilayah Sunda, itu di situ ada badak, ada harimau, kemudian ada gajah,
ada Bandeng misalnya, Yang besar-besar ya Pak? yang besar-besar di situ ya. Kemudian wilayah Walesia di tengah, itu di sana modifikasi sudah ada babi rusa, ada misalnya monyet khas Sulawesi, Betul. ada burung malio kan. Lalu kita ya itu namanya Walesia area. Iya. Sebelah timur namanya Papua, Iya. Dangkalan Sahul. Itu khas lagi itu. Itu ada cendrawasih, ada binatang berkantong. Iya. Karena dulunya Papua bersambungan dengan Australia. Halo Australia. Ya, dulu kita bersambungan ya Sunda ya, bersambungan dengan bersambungan dengan Asia, Malaysia, dengan Malaysia, dengan Thailand. Siap Itu luar Pak. biasa. Luar biasa, Indonesia juga mudah-mudahan biodiversitasnya terjaga ya Pak, dengan adanya kita sudah tahu tentang konservasi itu ya Pak ya. Iya, tetapi berat banget ya, karena ada dua tantangan yang sangat luar biasa. Pertama kali bukan isu sudah kenyataan yang namanya perubahan iklim. Iya. Ya, mungkin 1 derajat Celcius berubah itu menekan segala macam, Mempengaruhi. menekan. Oh, menekan Bukan Pak, ya. mempengaruhi, Tidak sudah. hanya mempengaruhi. Ya sudah, mereka bisa ya extinct, punah kan gitu kan, dan sudah beberapa spesies yang menghilang. Iya. Ini karena pemanasan global. Karena pemanasan Karena berubahnya sistem iklim berarti merubah seluruh tatanan kehidupan dari rantai dan jaringan makanan. Iya, betul Pak Reform. Ya, itu sangat berbahaya satu. Yang kedua ini masalah mengenai pencemaran. Tinggi banget ini. Terutama pencemaran yang memberikan ke alam satu sumber yang tidak bisa teruraikan. Misalnya pestisida, Ya, betul Pak. Pestisida yang dari kimia ya Pak ya. kimia, misalnya juga plastik. Plastik, sampah-sampah plastik. Itu tidak bisa terurai secara alam. Nah itu menumpuk, dan sehingga menumpuk di lingkungan, termasuk di tubuh-tubuh manusia, tubuh-tubuh biodiversity, akhirnya semuanya teracuni dan itu menambah kolaps kan. Iya Pak. Dan juga kolaps itu kan sebenarnya mengganggu juga dari awal kesehatan. Kemudian kalau kolaps gimana dengan kita, Ya. minimal dengan makanan kita ya Pak ya. Jadi ujungnya adalah, kalau kita lihat tadi, ujungnya kan biodiversity atau keanekaragaman hayati adalah mensupport kepada 3 hal untuk keberlanjutan umat nih, manusia. Betul. Satu, akan mendukung yang namanya sumber pangan, macam-macam kan itu kan, ada ikan, ada buah dan sebagainya, ada beras dan sebagainya. Yang kedua juga akan mendukung sumber-sumber bahan-bahan untuk kesehatan. Kesehatan. Kita kan perlu sehat. Iya. Kita perlu dengan mudah mendapatkan bahan-bahan itu kan. Yang ketiga perlu lighting, perlu energi untuk membaca, untuk industri, untuk laboratorium, dan itu ada semua. Misalnya tenaga itu ada surya, ada tenaga gelombang, ada tenaga angin, ada air. Luar biasa itu. Kita memiliki semua. Jadi kita tuh sebenarnya Kaya sekali ya Pak. luar biasa. Kita luar biasa kaya rayanya, cuman kenapa nggak bisa? Nah ini yang judul kita tuh apa Lin hari ini tuh? Sulitnya implementasi. Nah itu sulitnya implementasi. Ini sulit sekali ini meraih implementasi ini, masih Kita sulit. sudah kaya tetapi kok sulit ya Pak ya. Potensial kaya. Iya. Tapi kenapa nggak bisa kita raih? Atau mungkin karena kita sudah merasa kaya Bapak. Jadi kita merasa terlena. Cukup dan terlena, susah terlena. Itu yang saya kan dulu lari dari Pegagan Cirebon karena orang tua saya terlena. Kita juga ada cukup, ada punya sawah sekian puluh hektar, punya empang sekian puluh hektar, rumah sudah ada. Ngapain kamu pergi-pergi kan itu kan? Tetapi saya mengatakan for the futures adalah we need how to sustain keberlanjutan dari kita ini, karena manusia semakin berkembang. Iya. Dari sekarang contoh aja, dari saya nikah sama istri saya tahun 74 loh, 2 orang. Sekarang sudah menjadi 17 orang. Iya. Dengan anak, dengan cucu. Betul. Cuma 50 tahun. Itu berarti keberlanjutan loh Pak. Nah itu keberlanjutan bagaimana anak cucu saya secara simpel aja, agar supaya masih bisa menghirup udara yang bagus. Betul. Masih cukup makan, masih cukup sehat, masih cukup energi. Itu yang namanya sustain, keberlanjutan. Betul Pak. Betul, jadi sangat diperlukan ya Pak untuk konservasi biodiversitas demi keberlanjutan generasi yang akan datang. Karena kalau nggak salah ada juga para pakar lingkungan itu selalu berbicaranya
kita yang hidup di sini itu adalah meminjam Iya. sumber daya dari anak Persis, cucu kita. Persis. Kita itu pinjaman dari siapa? Dari Allah. Titipan yang Maha Kuasa. Aku titipkan barang ini supaya kau jaga. So this is the conservation come from Allah. Ya kan, sudah ada di Al-Quran, sudah ada perintah, sudah ada Nabi. Semuanya contoh-contoh adalah goes to how to conserve bumi ini, lautan supaya dijaga, udara dijaga, gitu kan. Nah, semuanya dijaga. Nah, kita bukan hanya terlena, tapi kalau bahasa Sundanya manusia ini hawok gitu. Hawk ya Pak ya. Kasih 2/4, kasih 4/8 gitu ya, Rin. Iya betul. Jadi sobat konservasi, bahwa kita diperlukan untuk menjaga alam, kemudian juga menjaga biodiversity. Ya. Karena ingat bahwa kita itu hanya meminjam dari Hanya generasi. Betul ya Pak ya. Pinjaman. Jadi kita nanti harus mengembalikan dengan tanpa kerusakan apapun. Itu. Namanya hutan kan, kita harus mengembalikan dengan baik ya Pak ya. Tidak Untuk berkurang anak sedikit. cucu kita, bukan hanya cucu, tapi ini adalah perintah Allah. Siap. Aku berikan kepada kau, jaga itu barang. Nah itu kalau nggak perintah Allah, kita sebagai manusia diminta untuk menjadi khalifah ya Pak ya. Khalifah. Tugasnya khalifah itu kalau di Al-Quran, kalau nggak salah diminta untuk menjaga Pak. Menjaga bumi dan seisinya. Tidak boleh bikin kerusakan apapun. Wah itu kita sebagai manusia Pak, sebagai khalifah. Yes. Kira-kira Pak, sulit nggak sih Pak untuk melakukan amanah Allah ini Pak? Sebenarnya itu sudah inherent, ya. Nggak sulit sebenarnya sudah. Jadi kalau kita itu adalah mendalami agama, mendalami perintah dari kecil, misalnya dikasih contoh dan sebagainya, maka inherent langsung ya membuang sampah ada tempatnya. Bukan bagian dia nggak diambil karena salah. Jadi etika dan moral sudah tertanam. Etika dan moral. Betul, etika dan moral. Nah, untuk menanamkan etika dan moral ini Bapak akan tadi Prof bilang bahwa saat ini kita perlu contoh. Bagaimana nih Pak kita menanamkan etika dan moral ini? Iya, artinya kita ambil dari makro ya, para nabi. Nabi kita Muhammad ada contoh seorang leader yang luar biasa. Kenapa? Misalnya kalau kita bicara di umat Muslim aja, umat Islam aja, kenapa nggak mencontoh Nabi? Itu Simpel ya Pak? Oh, simpel sekali. Bagaimana menggunakan air, bagaimana menggunakan tanah, itu sudah ada pelajaran. Yang sudah ada tuntunan dari Nabi kita. Betul Pak. Semua Nabi kan gitu kan, yang Nabi ini adalah Muhammad ya. Sebelumnya Nabi kan memberikan contoh semua. Betul. Pada zamannya tentunya ya. Iya. Ya, itu Artinya kita simple. ada contohnya loh. Nah, kalau misalnya nih Pak, tadi kita juga sudah membahas tentang konservasi itu apa, biodiversity apa, Yes. dan kita tidak boleh membuat kerusakan apapun. Nah, boleh nggak Bapak kasih trik-trik sedikit gitu Pak, gimana kita bisa melakukan atau menjaga lingkungan ini atau menjaga biodiversitas kita? Ada dua Ya Pak. ya. Dengan niat yang bagus, yang tulus, yaitu kita punya kepala, head. Jadi masuklah pengetahuan ke kepala kita sebagai knowledge. Yes. Masuk itu. Knowledge itu nggak ada batasnya, mau belajar kemana aja. Tapi bisakah belajar itu dari alam tuh? Bagaimana misalnya pergerakan air, pergerakan angin, pergerakan udara, pergerakan spesies itu ada anunya, ada hukum-hukumnya itu ya. Kita pandai, tetapi contoh soal plastik ya, pandai membuat plastik, tetapi tidak dibahas bagaimana nanti plastik ini akibatnya. Sekarang sudah hancur-hancuran generasi ini karena plastik misalnya kan luar biasa. Jadi artinya bahwa sains itu harus belajar juga soal etika dan moral, karena ilmu itu nggak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Dia mengatakan itu bagus, tapi belum tentu bermanfaat buat umat, gitu kan. Jadi bagaimana ilmu yang bermanfaat? Nah, sehingga kita melakukan 3 dimension namanya, 3 dimensi ya, triple helix saja dulu, yaitu gudang ilmu kan perguruan tinggi. Yes, akademisi. Akademisi. Ya, Maka supaya itu jalan, maka dia harus ada satu keputusan, maka kerjasama sama birokrasi, kerjasama sama government toh. Yes. Ya. Nah, 3, supaya ada modal, maka harus kerjasama sama pengusaha.
Nah, pengusaha namanya filantropi. Ada pengusaha yang pengen cuci modal ya, Gimana? supaya selamat. Tapi pengusaha yang tadi filantropi, yang share kepada environment gitu Iya. kan. Nah, 3 dimensi ini. Nah, ini setelah 3 ini mantap, kita kembangkan dengan 2 lagi, yaitu mass media sama masyarakat. Masyarakat tetap ya Pak ya, kita harus melibatkan Harus itu masyarakat. ya. Jadi setelah kita groups tadi 3 tadi, lalu kita kembangkan dengan 2 lagi, Iya. yaitu masyarakat atau LSM dan mass media. Pak, bentar. Kenapa perlu melibatkan mass media ini Pak? Karena disiarkan, Oke, disiarkan, diviralkan ya kalau bahasa sekarang, dia diviralkan. supaya itu kan kita nggak bisa, mereka punya cara how to communicate, bagaimana caranya mengkomunikasikan. Seperti kita kan CR ini, CR konservasi sekarang dengan Dina sebagai host, agar supaya masyarakat mengetahui kan ini kan mass media. Betul. Nah, itu jadi canggih banget mass media tuh sekarang, Iya. dan sistem IT dan sebagainya. Kita masuk jurusan sana supaya masyarakat secara cepat, secara mudah memahami. Ini kan kalau kita di kuliah kan mungkin ada 10 Satu textbook semester ya, atau sekian, tapi di sini barangkali setengah jam orang-orang sudah oke, ini ya. Hakikat dari sebuah konservasi biodiversity gitu ya Pak ya. Baik, sobat konservasi, Prof tadi sudah memberikan trik-trik. Ada triple helix ya Pak ya, ada Sampai pentahelix. sampai pentahelix tadi. Jadi triple helix yang dikembangkan menjadi pentahelix dengan keterlibatan para akademisi, Ya, bekerja utamanya ya. dan birokrasi, dan juga para pengusaha. Ayo kita bersama-sama Ya. bagaimana menyiarkan dengan pihak-pihak dari media massa, kemudian tentunya karena masyarakat itulah yang memiliki sebenarnya sumber daya ya Pak ya, Ya, di ya. kawasan Memiliki masyarakat. knowledge, Memiliki knowledge. pengetahuan dan desain juga loh. Nah, itu dia Pak. Kalau akademisi sama birokrasi itu kan hanya regulasinya, hanya ilmunya, tetapi sebenarnya masyarakat yang di bawah, seperti bapaknya Prof Ya. tadi, neneknya Prof, yang punya sumber dayanya Punya sebenarnya. sawah, punya empang, punya mangrove, Mereka lah yang akan punya ikan gitu. Ya. Dan kuncinya satu nih, kita tidak hanya menggunakan ilmu kita, tidak hanya menggunakan otak kita, tetapi juga pakai hati untuk menggerakkan nih bagaimana kita konservasi. Nah, itu baru Gitu ya Pak ya. terjadilah implementasi konservasi. Sih kira-kira sudah ada nggak Pak regulasi kita untuk sebuah konservasi ini? Iya, sebenarnya kita udah punya regulasi sejak 30 tahun yang lalu. Itu namanya Undang-Undang Nomor 5 Iya. tahun 1990. Kalau nggak salah Pak tentang Iya. konservasi kan. Ya, karena agar supaya kita ada cantolan hukum undang-undang itu kan banyak kemajuan. Iya. Nah, kita sudah meratifikasi beberapa aturan internasional, misalnya soal climate change, Apa ini? perubahan iklim, juga tentang protokol Nagoya, protokol Cartagena, itu belum masuk ke dalam undang-undang ini gitu. Dan ini maju terus kan, sehingga perlu direvisi. Baguslah. Perlu direvisi. Revisi, dan revisi itu menyertakan berbagai pihak itu. Iya, Jadi sesuai. betul. Jadi untuk Undang-Undang Nomor 5 misalnya ada pada Komisi 4. Iya. Dan dia konsensus bagus tuh dengan para peneliti, dengan para NGOs, dengan para pengusaha, dengan government. Itu bagus sekali ya. Sobat konservasi, tadi Bapak Profesor Arief Kodro sudah mengatakan bahwa manusianya ini, nah kita ini juga sebagai manusia nih Prof, sebagai manusia, sebagai khalifah di bumi itu harus bagaimana? Karena saya baca di biografi singkat tentang Prof. Arief Kodro ini luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi beliau adalah berikhtiar agar bumi itu tetap kokoh, dan juga ada satu sisi atau dua sisi yang saling mendukung antara action dengan spiritual, dengan ilmu pengetahuan. Itu kalau nggak salah pahamnya ekosofi Bapak. Ya, khusus. Boleh nggak Pak Prof menyampaikan ke sahabat-sahabat konservasi ini apa sebenarnya ekosofi dan apa hubungannya dengan konservasi gitu? Ini kawan-kawan pencinta alam dan sobat konservasi ini, Dr. Rina bagus sekali menanyakan mengenai hakiki daripada manusia. Maka tentunya kalau kita membuat perpetaan mengenai kerusakan bumi, itu sebenarnya semakin rusak loh.
semakin tercemar. Iya, harus mengatakan innalillahi, Pak. Innalillahi. Iya, Pak. Ya, Persis. Tadi kan SOS. Iya, SOS. padahal bumi cuma satu ya. Cuma satu, on one earth. Nah ini artinya membawa kita harus mencari pola baru. Iya. Karena sekolah-sekolah lingkungan udah banyak. Ilmuwan Lingkungan udah banyak kan gitu kan. Pak. Tetapi tadi kemarin dibahas sama Profesor Rudi, saya kasih bukunya, maka kita bahas bahwa tidak ada gunanya kalau orang yang pinter itu hanya 1.000 misalnya, atau 100.000, Iya. orang yang nggak ngertinya itu jutaan. Ya. Banding 1 juta. Wah, mungkin nggak ya, bisa. Sehingga bagaimana how to meratakan ini kepada umat manusia. Dan itulah melalui apa? Baik. Kalau saya strategi adalah melalui agama. Agama apapun. Atau di masjid, di gereja, di pertemuan, di kelompok-kelompok ibu-ibu ngomonglah mengenai konservasi. Ini yang harus dilakukan. Kan gitu. Karena konservasi itu ringan. Bagaimana membuang sampah. Ya enggak? Bagaimana misalnya mematikan listrik misalnya. Bagaimana gitu kan? Bagaimana menyiram tanaman. Itu konservasi loh kan gitu kan. Jadi kita hemat listrik, menyiram tanaman supaya tanaman bisa subur. Ini kan melindungi spesies. Atau kalau petani itu bagaimana menggunakan pupuk yang baik. Benar, berimbang. Perimbangan. Jadi sekarang sudah ada model baru, Dr. Lina ya. Kita melihat ada bakteri, ya, mikroorganisme di bawah hutan taman nasional. Dan bakteri itu dilihat dari segi bioprospeksi namanya. Bioprospekting namanya, bagaimana menjadi obat yang tidak merusak sumber daya. Mungkin chemical komponen disatukan menjadi sesuatu yang bisa menggantikan pupuk. Dia dimasukkan ke tanaman, dia dimasukkan ke tanah, jagungnya menjadi 1,5 kali lipat produksinya. Berarti meningkatkan produktivitas. Itu sebuah bakteri ya Pak ya? Atau mikroorganisme? Mikroorganisme yang ada di Taman Nasional Gunung, di mana hutannya itu. Berarti di tanah dong? Di tanah, ya. Luar biasa. Ini informasi baru ini buat petani-petani, sobat tani. Dan itu sudah mulai dipopulerkan dengan 3 kabupaten, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan sendiri, Kabupaten Indramayu, dan 4 lah dengan Cirebon. Udah mulai masyarakat. Ya, jadi mulai mereka, padahal itu kita masih cegah, jangan, karena belum belum dihakikan ya, dipatenkan. Dipatenkan kan gitu kan, tapi ya karena bupatinya mau ya apa boleh buat kan gitu kan, silakan aja sebagai percobaan. Pilot project untuk memperluas ini kan. Baik, itu luar biasa. Artinya ada sumber-sumber yang lain, biodiversity yang lain yang kita bisa manfaatkan dari sumber daya alam kita ya Pak. Ya, itu satu misalnya. Itu dia menemukan namanya spong. Spong itu adalah karang ya Pak. Karang yang bagian pucuknya karena dia kombinasi antara tumbuhan sama binatang. Di situ diambil itunya lalu untuk gansu penyakit kanker. Iya. Payudara, kanker otak, kanker macam-macam, dan itu barang itu sudah diambil ke Eropa, ke Amerika, ke Jepang, dan ya itu karena spong dari Indonesia nomor 1. Iya Pak, kualitasnya nomor 1. Maksudnya diambil tuh diapakan ya Pak? Apakah mereka datang kemudian karena sudah tahu manfaatnya sangat luar biasa diambil, atau mereka ada izin? Iya, tidak ada izin. Jadi mereka itu yang namanya biopirasi, pencurian secara intelektual. Bahaya Pak. Bahaya sekali. Karena biodiversity kita dicuri. Dicuri tidak cuman misalnya 5 cc 1 miligram diambil, nggak kelihatan kan, dia bawa ke negaranya, diteliti. Itu namanya proses bioprospeksi. Ada 4 proses itu. 1 proses bagaimana mengambil, 2 bagaimana melihat komponen kimia, 3 bagaimana antar komponen disatukan, 4 ada hasilnya, 5 paten. Iya betul. Kemudian sudah dipatenkan, bisa didistribusikan dan diklaim ini produksi kami. Itu bahaya ya Pak ya. Masalahnya itu. Inilah yang dibutuhkan regulasi ya Pak. Regulasi dan dibutuhkan science and technology. Iya. Dibutuhkan sistem. Kan gitu kan, regulasi saja kalau tadi triple helixnya tadi nggak jalan, ya nggak apa-apa kan itu kan. Dan ini harus jalan, dan saya ingin melihat bahwasanya triple helix hanya bisa jalan kalau regulasinya ada.
Nah, karena kita juga banyak mengeluh karena sistemnya itu contoh begini, jadi regulasi saja, ada barang saja, kalau sistemnya tidak jalan, sistem birokrasi maksudnya, Ya. karena yang mempunyai contoh, yang mempunyai bakteri di dalam Taman Nasional adalah kantor Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, Tetapi yang membutuhkan barangkali Departemen Kesehatan. betul. Harganya Departemen Perdagangan. Perdagangan, pegasannya Departemen Keuangan. Ini aja udah 4 departemen. Bagaimana itu menyatukan tembok-tembok ini? Nah, itu udah masalah besar. Nah, triple helix ini masalah atau sistem bagaimana kita melaksanakan segala sesuatu tidak hanya regulasi ya Pak. Intinya itu sebenarnya dari koordinasi ya Pak ya. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. KIS namanya. KIS. Koordinasi, integrasi, dan Sinkronisasi. Apa ini sinkronisasi? Kalau teman-teman mungkin boleh dikatakan juga sinergi ya Pak ya. Kita menyinkronkan segala sesuatunya mulai dari perencanaan sampai Sinkronisasi. aktivitasnya ya Pak ya. Contoh gini, sinkronisasi ini Lina aja supaya mensinkronkan, supaya penampilannya baik. Kok saya lihat warna bajunya abu-abu, kerudungnya abu-abu, kan gitu kan, itu punya synchronize itu. Tetapi kalau itu sederhana, coba kalau Lina pakai kerudungnya merah misalnya, tidak sinkron, merasa gatel, merasa gerah kan gitu kan, ya kan gitu kan. Iya, berarti mungkin sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi tadi mewujudkan satu harmonisasi. Harmonisasi. Iya, Bapak tadi sebelum kita akhiri, boleh nggak Pak, Bapak memberikan satu kata kunci, Oke. kata kunci buat sobat-sobat konservasi ini Pak. Ya ini Dr. Rina dan sobat-sobat konservasi dan lingkungan. Kita sekarang ini pengalaman saya ya, mungkin semua orang punya pengalaman sendiri. Maka menurut saya ini, maka kita harus jiwanya harus firm ya. Firm itu hanya harus betul-betul fight. Ya kita banyak liku-liku gagalan. Saya juga banyak kegagalan. Tetapi saya menyadari bahwa hidup itu harus sederhana, hidup itu harus berterima kasih kepada Allah, hidup itu harus berkesinambungan, sehingga alhamdulillah saya sudah umur 74. Alhamdulillah. Saya masih sehat, Bapak masih kelihatan umur 34. masih bisa berdialog dengan Lina, dengan orang-orang muda. Dan kalau sudah dialog itu saya nggak merasa capek nih kawan-kawan. Artinya saya suka sekali, makanya bukan sekedar podcast, tapi adalah how to develop the ability untuk goes to community. Nah itulah, kira-kira itu pesan saya ya. Ya kita terus saja, kan kita sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Ya, Pak. Maju terus pantau ya Pak untuk keberlanjutan ini Pak. Baik sobat konservasi, tadi kita sudah mendengarkan banyak share pengalaman dari profesor kita ini yang luar biasa dari tahun sejak beliau SMA sampai hari ini beliau masih memiliki komitmen yang luar biasa untuk keberlanjutan sebuah konservasi biodiversity khususnya di Indonesia dan untuk bumi pada umumnya ya Pak. Iya, untuk bumi pada umumnya, untuk Indonesia pada khususnya, untuk bumi pada umumnya dan umat manusia. Insya Allah. Nah, karena itu tadi beliau memegang prinsip ekosofi di mana manusia menjadi amanah, mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah yang harus menjaga bumi, melestarikan segala isinya dan tidak membuat kerusakan dimanapun. Gitu ya Bapak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Waktunya Profesor Hadi Ali Kodra atas share ilmunya. Mudah-mudahan ini dapat memberikan inspirasi kepada seluruh sobat-sobat konservasi di seluruh Indonesia, baik itu yang kolonial Bapak. Yang apa tadi? Yang kolonial. Dan juga yang bukan kolonial, kolonial. Ya, jadi kalau milenial ada ininya kolonial Pak. Okay. Jadi dimanapun sobat konservasi berada, insya Allah informasi-informasi dan sharing pengalaman dari Profesor Hadi Ali Kodra tadi dapat memberikan motivasi kita. Seusia beliau saja masih punya komitmen. Apalagi yang masih lebih muda. Nah, itu dia. Kita nggak boleh kalah nih sama Prof. Baik, terima kasih atas perhatiannya.
para sobat konservasi, kita akan berjumpa di berbagai topik yang menarik ya Bapak ya, insya Allah untuk menuju kepada konservasi-konservasi yang akan datang. Salam konservasi dan Salam selamat konservasi. siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih Bapak.